Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 184 yang berjudul Meninggalkan Medan Perang. Di awal chapter 184 ini, setelah Tanjiro dan yang lainnya terdorong keluar dari Kastil Infinity, Tanjiro yang kemudian melihat langit dengan hanya sebelah matanya pun langsung terkejut kalau dirinya dan yang lainnya berhasil keluar. Akan tetapi, Tanjiro merasa hal ini juga sangat berbahaya. Dan sambil memperlihatkan tanah yang hancur dan bangunan-bangunan kastil yang juga hancur di tengah kota, di markas utama, adik Kiriya yang melihat kejadian tersebut dengan penglihatan kertas jimat Yushiro pun langsung berteriak memberitahu Kiriya kalau pasukan pemburu iblis berhasil membuat Muzan berada di luar. Akan tetapi, tempatnya berada di tengah-tengah kota. Dan tempat tersebut berada jauh dari tempat tujuan yang sudah direncanakan. Dan Kiriya yang mendengarnya pun langsung terkejut, dan pada saat itu juga dia merasa kalau tadi adalah pertarungan yang luar biasa antara Muzan dan Yushiro, dan menganggap kalau orang itu atau Yushiro memang hebat karena berhasil membuat Muzan berada di luar. Setelah memikirkan hal tersebut, Kiriya pun langsung menanyakan kapan matahari akan terbit kepada adiknya. Dan sambil terlihat khawatir, adiknya pun memberitahu kalau matahari akan terbit sekitar 1,5 jam lagi. Dan hal itu membuat Kiriya semakin khawatir lagi karena masih selama itu untuk matahari akan terbit. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu kembali ke tengah kota setelah Tanjiro dan yang lainnya berhasil terdorong keluar. Di sini tiba-tiba burung gagak pun langsung memberitahu Tanjiro dan yang lainnya kalau matahari akan terbit 1,5 jam lagi. Tanjiro yang mendengar informasi tersebut merasa kalau itu masih sangat lama dan waktu yang dibutuhkan untuk matahari terbit masih lama sekali. Setelah itu Tanjiro pun mencari teman-teman yang lainnya. Dan setelah melihat Mitsuri, Obanai, serta Giyu selamat dan baik-baik saja setelah hantaman Kastil Infinity yang melempar mereka semua keluar, Tanjiro pun langsung dengan sigap mencari Muzan. Dan sambil mencarinya, Tanjiro merasa kalau dirinya harus menggunakan hidungnya untuk mencium bau iblis dari Muzan. Tapi di sisi lain, saat Tanjiro sedang mencari Muzan, tiba-tiba Muzan pun langsung muncul dari tumpukan puing-puing bangunan yang hancur dengan menghancurkan dan menghempaskan puing-puing bangunan yang menindihnya dengan cambuk tangan serta cambuk yang berada di punggungnya. Dan setelah Muzan berhasil menyingkirkan puing bangunan yang menindihnya, ternyata di sini Muzan sudah merubah dirinya dengan menumbuhkan 10 cambuk tulang di punggungnya. Dan kemudian dengan rasa kesalnya, dia pun mengetahui kalau para pemburu iblis berencana untuk menahannya di luar hingga matahari terbit. Dan sambil mengayunkan semua cambuknya untuk menyerang, Muzan pun menantang para pemburu iblis untuk menahannya hingga matahari terbit jika mereka bisa. Dan Muzan pun langsung melemparkan semua cambuknya, menyerang para Hashira yang akan menyerangnya. Akan tetapi, serangan Muzan tersebut pun berhasil dihindari oleh Obanai, Mitsuri, dan Giyu. Dan saat mereka semua hampir mendekati Muzan untuk menyerangnya, dengan cepat Muzan pun kembali mengayunkan cambuk-cambuknya. Dan para Hashira, Giyu, Obanai, dan Mitsuri pun di saat yang sama juga langsung melancarkan serangan mereka. Dengan Obanai menyerang menggunakan pernafasan ular jurus ketiga, Mitsuri menyerang menggunakan pernafasan cinta jurus kedua, dan Giyu menyerang menggunakan pernafasan air jurus ke-8. Lalu saat 3 Hashira tersebut menyerang Muzan dengan tekniknya, di sini Obanai pun dengan serangan berkeloknya langsung menyerang leher Muzan, bahkan terlihat dapat menebas lehernya. Walaupun pedang Obanai bisa mengenai lehernya atau dagingnya, dengan cepat dagingnya yang terpotong pun langsung menempel kembali. Dan sambil menebas leher Muzan, Obanai merasa kalau Muzan tak akan mati jika hanya kepalanya saja yang dipenggal. Tapi Obanai juga yakin kalau serangannya seharusnya tetap akan berpengaruh jika tubuhnya bisa dihancurkan dan bisa membuatnya sedikit melemah. Setelah semua serangan yang dilancarkan oleh ketiga Hashira kepada Muzan, di sini Obanai, Mitsuri, dan Giyu pun langsung terkejut saat mengetahui kalau Muzan masih baik-baik saja. Dan Mitsuri sambil terkejutnya merasa kalau serangan tadi seharusnya sudah mengenainya.
Serta Gyu yang juga menyerang Muzan merasa terkejut dan yakin kalau dirinya juga seharusnya berhasil mengenainya. Tetapi saat mereka semua menyadarinya, sambil menampilkan wajah Muzan dengan santainya, mereka semua pun sadar bahwa Muzan langsung beregenerasi saat mereka semua para Hashira memotong tubuhnya. Kemudian di sini, karena Obane gagal melukai Muzan, sambil mencoba menghindari serangannya, dia mengatakan dalam dirinya kalau Muzan memang tak akan mati walaupun memenggalnya. Tetapi karena kecepatan regenerasinya, Obane merasa kalau mereka semua bahkan tak bisa memotong lehernya. Lalu setelah 3 Hashira tersebut gagal melukai Muzan, masih di saat yang sama dengan cepat Muzan pun langsung mencoba menyerang mereka bertiga dari jarak dekat. Dan saat Obane, Mitsuri, dan Gyu diserang oleh Muzan, tiba-tiba para pasukan pemburu iblis lainnya pun muncul dan langsung menolong para Hashira dengan menghalangi serangan Muzan yang mengarah kepada Hashira, sambil mendorong mereka keluar pertempuran dengan mengorbankan nyawanya, sehingga para pasukan yang menolongnya pun semuanya mati terpotong-potong oleh cambuk tajam Muzan. Lalu, Mitsuri, Obane, dan Gyu yang telah diselamatkan pun langsung terkejut saat melihat para pasukan pemburu iblis mengorbankan nyawanya untuk menolong mereka bertiga. Dan di sini, para pasukan pemburu iblis lainnya yang baru datang pun juga langsung menyerbu Muzan sambil berteriak menyuruh para pasukan lainnya untuk menjadi perisai manusia, pelindung para Hashira dari serangan Muzan. Kemudian di sisi lain, Tanjiro yang baru saja sampai ke tempat pertarungan pun langsung menangkap salah satu pasukan pemburu iblis yang terlempar setelah terbunuh oleh serangan Muzan, sehingga hal itu membuat Tanjiro merasa kesal. Lalu di tengah pertarungan Muzan, di sini para pasukan pemburu iblis yang sedang menyerang Muzan, salah satu dari mereka pun berteriak menyemangati para pasukan tersebut dengan mengatakan untuk jangan takut dan terus bertarung, karena para Hashira sudah sering menyelamatkan mereka semua, dan jika bukan berkat para Hashira, dirinya dan para pasukan lainnya tak mungkin bisa hidup hingga saat ini. Namun di sisi lain, Mitsuri yang melihat para pasukan pemburu iblis mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi para Hashira dari Muzan, dia pun menangis sambil terus berteriak untuk menghentikan mereka semua. Kemudian di sini, Tanjiro yang sedang berlari ke arah tempat pertarungan Muzan pun mengatakan dalam dirinya kalau dia harus juga mengikuti para pemburu iblis lainnya yang menyerang Muzan dari belakang. Namun di tengah perjalanannya tersebut, tiba-tiba pandangan Tanjiro pun serasa sedang jatuh. Dan saat Tanjiro terjatuh, ternyata tiba-tiba Tanjiro pun langsung batuk darah dan mengerang kesakitan saat merasakan sakit pada tubuhnya. Dan Muzan yang masih sambil menyerang para pasukan pemburu iblis lainnya mengatakan bahwa orang-orang yang bisa mati dengan cepat sangatlah beruntung, dan mereka yang tidak segera mati pasti akan langsung kehilangan nyawanya begitu dirinya Muzan menyentuhnya atau melukainya. Kemudian Muzan pun menyuruh para Hashira yang akan menyerangnya kembali untuk melihat ke arah Tanjiro. Dan saat Mitsuri, Obane, dan Gyu menyadarinya, ternyata dari jauh terlihat Tanjiro yang bersimbah darah dari mulutnya sudah tergeletak sambil merasa sangat kesakitan, serta dengan mata kanannya yang terluka tumbuh segumpal daging yang menutupi matanya. Dan Gyu yang melihat hal tersebut pun hanya bisa terdiam dengan rasa terkejut dan khawatirnya saat melihat keadaan Tanjiro yang sekarang. Kemudian Muzan yang masih menggerakkan tangan dan cambuknya pun mengatakan lagi kalau dirinya telah mencampurkan darahnya ke dalam setiap serangannya, dan darahnya ini tidak akan mengubah manusia menjadi iblis, karena darahnya ini akan Muzan buat agar berfungsi seperti racun yang mematikan, dan darahnya Muzan ini akan menghancurkan sel-sel tubuh dan menyebabkan kematian. Dan sambil memperlihatkan Tanjiro yang sedang sekarat, Muzan pun akhirnya mengatakan kalau Kamado Tanjiro sudah mati. Dan berikut adalah pembahasan chapter 184 Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan seluruh pemburu iblis melawan Muzan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.